Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Novitasari, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis sistem, serta teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, saya Herunisha Puspoardani, selaku moderator pada diskusi presentasi kelompok 5 hari ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Means and Chain atau MEC yang merupakan bagian dari metode pengambilan keputusan dalam analisis data dengan judul Kopi Bagian dari Self-Care dan Ekspresi Diri, Studi pada Gen Z. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hairudisha Puspoardani dengan NIM 02, saya sendiri. Lalu ada Ulima Fatikah Nadia Fawaz dengan NIM 036. Kemudian ada Muhammad Galuh Surya Sadasana dengan NIM 060. Lalu ada Mita Nur Sabrina dengan NIM 074. Lalu ada Abdul Fatih Nasiruddin dengan NIM 116. Tanpa berpanjang lebar, saya persilakan kepada Mita untuk memulai pendahuluan dengan latar belakang serta rumusan masalah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk latar belakangnya itu, kopi tidak lagi sekedar minuman berkafein, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup, identitas, dan perawatan diri, terutama di kalangan generasi Z. Gen Z memaknai kopi secara sosial dan emosional, menjadikannya sarana ekspresi diri dan refleksi nilai personal. Pendekatan Means and Chain atau MEC digunakan untuk memahami keterkaitan antara atribut kopi, dampak konsumsi, dan nilai-nilai pribadi melalui teknik seperti layering interview. Penelitian ini bertujuan menggali makna konsumsi kopi bagi Gen Z dalam konteks self-care dan ekspresi jati diri berdasarkan hubungan antara atribut kopi yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya serta nilai-nilai personal yang melatar belakangi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama itu bagaimana peran kopi dalam rutinitas keseharian Gen Z, khususnya sebagai bentuk self-care dan pelarian emosional. Kedua, bagaimana kopi dimaknai oleh Gen Z sebagai media untuk mengekspresikan identitas diri. Yang ketiga, apa hubungan antara atribut kopi, dampak yang dirasakan, dan nilai pribadi Gen Z dalam konteks konsumsi kopi menurut pendekatan Means and Chain atau MEC. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Afad. Iya, baik, terima kasih. Kemudian untuk tinjauan pustaka, MEC atau Match and Change adalah teori yang dikembangkan oleh Goodman pada tahun 1980-an untuk memahami proses keputusan konsumen dengan menghubungkan atribut produk, manfaat yang dirasakan, dan nilai pribadi dalam struktur hierarkis. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen menyusun pengetahuan mereka dari hal yang konkret atau atribut hingga hal yang abstrak, yaitu bahwa nilai pendorong utama perilaku konsumsi, nilai pribadi berperan besar dalam pembelian ulang, terutama saat konsumen menghadapi risiko karena nilai dapat memperkuat atau melemahkan niat untuk kembali membeli. MEC juga digunakan untuk menilai loyalitas konsumen seperti pada produk jasa, di mana persepsi terhadap nilai ekonomi, sosial, dan kesenangan dapat mendorong keterikatan. Struktur MSI mengaitkan pemahaman produk dengan makna pribadi, dan teknik layering memungkinkan peneliti mengungkap alasan tersembunyi di balik konsumsi yang berkaitan dengan identitas dan tujuan hidup konsumen. Selanjutnya untuk metodologi akan disampaikan oleh Ulima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Means and Chain atau MEC untuk mengeksplorasi makna konsumsi kopi sebagai bentuk self-care dan ekspresi diri pada mahasiswa Gen Z. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan teknik layering yang memungkinkan peneliti menggali hubungan antara atribut kopi, dampak yang dirasakan, dan nilai pribadi. Responden dipilih secara purposif atau pemilihannya sampel, yaitu mahasiswa Gen Z yang rutin mengonsumsi kopi dan mengaitkannya dengan identitas diri.
Hasil wawancara dianalisis dan dipetakan ke dalam 3 elemen utama MEC, yaitu atribut, konsekuensi, dan nilai akhir, yang kemudian divisualisasikan melalui hierarchical value map atau HVM. Baik, dan yang terakhir, ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Galuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu tahap pertama yang dilakukan yaitu membuat lettering dengan wawancara langsung dengan responden terkait peran kopi terhadap Gen Z yang digunakan. Berikut adalah hasil jawaban dari 3 responden. Pertanyaan yang diajukan itu ada beberapa, yaitu jenis kopi yang dikonsumsi, kemudian apa yang diperhatikan jika mengonsumsi kopi saat kuliah, kemudian apa yang membuat kamu memilih merek kopi tertentu dibanding yang lain, kemudian apa alasan utama untuk meminum kopi, kemudian ada bagaimana kopi dapat membantu dalam aktivitas sehari-hari, kemudian apakah kopi dapat mempengaruhi suasana hati atau produktivitas, kemudian apakah kopi penting bagi mahasiswa dan mengapa, kemudian kalau dibayangkan hidup tanpa kopi itu apa yang hilang dari keseharian. Next. Ini untuk responden kedua. Next. Responden ketiga. Nah, setelah membuat lettering, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah membuat konten analisis atau coding. Ini adalah tahapan di mana mengelompokkan jawaban responden yang memiliki kedekatan atau sama untuk dijadikan beberapa topik. Yang pertama ada T1 atau topik pertama yaitu kesehatan, yang kedua ada produktivitas, yang ketiga ada pencapaian, dan yang keempat ada keuangan. Next. Nah, setelah setiap jawaban responden sudah masuk ke dalam topik tertentu, maka bisa dibuat implikasi matriks yang terdapat abstrakness dan centrality untuk menentukan gambar HVM atau hierarchy value map. Nah, tabel 3 ini ada implikasi matriksnya. Nah, setelah didapat implikasi matriks, maka dapat dibuat gambar HVM-nya sebagai berikut. Next. Nah, dari responden yang menyatakan bahwa kopi berperan dalam yang pertama meningkatkan semangat dan fokus, yang kedua memberi kenyamanan emosional dan menjadi bagian dari rutinitas harian dan identitas diri. Hasil konten analisis mengelompokkan temuan menjadi 4 tema utama, yaitu kesehatan, produktivitas, pencapaian, dan keuangan. Tema kesehatan berkaitan dengan persepsi bahwa kopi membantu menjaga energi dan stabilitas mood. Produktivitas dan pencapaian muncul sebagai 2 nilai yang paling dominan, menunjukkan bahwa mahasiswa memanfaatkan kopi untuk mendukung performa akademik dan pencapaian tujuan pribadi. Sementara itu, tema keuangan seperti pertimbangan harga berada pada tingkat yang lebih rendah, menunjukkan bahwa aspek ini bukan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan konsumsi kopi. Dengan memetakan hasil ke dalam hierarchical value map, terlihat jelas bahwa keputusan konsumsi kopi dipengaruhi secara kuat oleh dorongan untuk menjadi lebih produktif dan mencapai target hidup. AVM juga mengungkapkan bahwa mahasiswa Gen Z cenderung mengaitkan kopi dengan nilai-nilai personal yang mendalam, menjadikan konsumsi kopi sebagai bagian dari perjalanan mereka dalam pengembangan diri dan pencapaian keseimbangan emosi. Terima kasih. Baik, dari presentasi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode Means and Chain atau MEC digunakan untuk mengungkap makna menunjukkan bahwa kopi dikaitkan dengan konsekuensi fungsional seperti semangat, fokus, dan kestabilan emosi yang mengarah pada nilai pribadi seperti produktivitas dan pencapaian diri. Dari 4 tema yang dianalisis seperti kesehatan, produktivitas, pencapaian, dan keuangan, produktivitas dan pencapaian memiliki peran utama dalam membentuk motivasi konsumsi. Sementara itu, harga sebagai atribut memiliki pengaruh paling rendah secara keseluruhan. Konsumsi kopi mencerminkan gaya hidup Gen Z yang mendukung tujuan pribadi, keseimbangan emosi, dan pengembangan diri. Next, dan berikut
daftar pustaka dari hasil diskusi kami. Terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang metode MOC dalam analisis data. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam